harapan sih pengennya sih anak-anak itu cepat bebas ya Pak. Dan alhamdulillah kemarin dari tim Paradi juga udah bilang ya paling kita jalurnya amnesti sama abolisi. Ya. Saya merasa bahwa Ibtu Rudiana juga punya kartu as. Kalau saya menduga bahwa Ibtu Rudiana itu punya kartu as di petinggi-petinggi di Republik ini. Nah, ketika AF ini nanti dibiarkan berkeliaran dan diwawancari sana sini, maka akan terbuka siapa yang salah, siapa yang nyuruh, siapa yang belibet, siapa yang akhirnya harus ngomong terus. Maka bukannya AF yang sakti, tapi yang nyembunyiin yang sakti. Dalam kurun waktu 6 jam langsung melakukan penangkapan dan penyiksaan tanpa menggunakan alat kecerdasan dia sebagai seorang polisi. Nah, kembali soal AF dan ya kemungkinannya kita menduga ya tetap bisa dihilangkan dengan cara disembunyikan atau cara yang lain. Halo guys, jumpa lagi di MM93 Channel, masih di seputaran kasus Vina Cirebon ya guys. Kali ini kita akan menyimak video dari Bang Solmat Official bersama Pak Lutfi, bersama Bang Fajwal, dan juga bersama Pak Alex. Jadi beliau-beliau ini terus berjuang di luar PH 7 terpidana. Tujuannya apa? Untuk mensupport 7 terpidana kasus Vina Cirebon agar kasus ini tidak tenggelam, agar kasus ini tidak padam, agar kasus ini tidak hilang ya guys. Apa saja yang akan dinarasikan oleh beliau-beliau tentang kasus Vina ini, langsung saja, nggak perlu lama-lama, kita simak bersama guys. Kita mau terus mengangkat perihal 7 terpidana ini, mengangkat perihal kasus Vina ini, supaya tetap menjadi sorotan, tetap menjadi bahan buat dipublikasikan dan lain sebagainya ya. Intinya kasus ini tidak akan mendem ya, karena kita akan terus suarakan dan kita akan terus perjuangkan ya. Tadi sudah ada Bang Faktual, nah di samping kiri saya ini abangku Bang Lutfi. Bang Lutfi seorang pejalan kaki dari Jepara. Mungkin boleh sedikit Abang disampaikan sedikit perkenalan dirinya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan. Nah, saya dari Jepara, asli kelahiran Jepara, dan saya beberapa waktu lalu, 2,5 bulan yang lalu, saya jalan dari Jepara ke Jakarta dalam rangka meminta kepada Bapak Presiden untuk segera menuntaskan kasus Vina, terkhusus membebaskan 7 terpidana yang sampai hari ini sudah hampir 9 tahun mendekam dalam penjara. Kenapa saya lakukan itu? Demi tegaknya hukum dan keadilan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa mendatang. Terima kasih. Oke, baik, itu ya teman-teman Solmat, Pak Lutfi, Bang Faktual News 77 ya. Dan tidak ketinggalan satu lagi sahabat kita, yang merupakan bagian dari Gaskan yang selama ini terus berkobar-kobar, bersemangat, bergelora memperjuangkan keadilan, baik untuk keadilan yang kita perjuangkan di Gaskan, yaitu pembebasan terhadap 7 terpidana maupun kasus-kasus lain, dan secara khusus juga beliau lagi mengawal satu kasus yang berhubungan dengan anak beliau sendiri. Saya persilahkan memperkenalkan Papa Riko, Pak Alex. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gaskan. Ya, bahwa saya Alex, terima kasih, merupakan satu kehormatan ketika saya diajak untuk bisa berdiskusi dengan Pak Solmat, lalu dengan Pak Faktual dan Bang Lutfi, bahwa kita tetap bersemangat, dan saya juga memohon meminta kepada seluruh netizen untuk mengawal apa saja gerakan Gaskan. Kita membuat satu pertemuan demi pertemuan, diskusi demi diskusi, agar apa? Agar tuntutan kita ini tidak redup atau tidak kendor, tapi tetap menyala. Nanti kita bisa diskusi, mungkin dari beberapa netizen seandainya ada mau tanya jawab dan apa, bisa tapping nanti akan dibacakan oleh saudara kita langsung. Terima kasih.
Salam gaskan. Gaskan. Jadi gini, sebelum ke Pak Somad dulu ya, atau yang punya akun, saya mau menyampaikan ini kita bahas kasus Vina Cirebon kan. Ya. Jadi begitu banyak kasus di Indonesia ini, baik yang kasus yang betul-betul sudah lama dan yang sekarang ini memang terkesan bahwa kasus Vina Cirebon ini adalah kasus yang luar biasa berat sekali. Betul. Suka tidak suka, saya Terima tidak terima, ya, terima tidak terima, percaya tidak percaya. saya tidak percaya, kasus ini besar sekali. Ya, betul. Besar sekali pengaruhnya. Kenapa saya bilang besar sekali pengaruhnya? Dalam kasus-kasus yang kecil, kita tidak berpikir bahwa kasus kecil itu dibiarkan saja, tidak. Iya. Tetapi siapa kasus yang lebih viral daripada kasus Vina Cirebon? Tidak ada. Tidak ada. Di tahun 2024, di tahun 2025, Iya. tidak ada yang bisa menyamai kasus Vina Cirebon. Termasuk Agus Novi ya. Termasuk Masih belum apa-apa ya. Cuman yang jadi permasalahan, kenapa kasusnya ini tidak bisa masuk ke DPR? Nah, Kenapa tidak bisa masuk ke Komisi 3? ini big question nih. Iya, sudah di-backingin oleh sosok Otto Hasibuan, Pak Otto Hasibuan, Pak Kang Deddy, Kang Deddy, Hasim, Pak Hasim. Pak Hasim ya. Nggak tahu, ini kok kasus sama... Enggak, sekarang saya yang bertanya gini, kita ngobrol-ngobrol biasa ya. Iya. Ngobrol santai. Iya, secara ini saja, maksudnya sebagai rakyat Indonesia, Sebagai netizen. ya sebagai netizen, saya hanya mau mencoba menduga begini. Mungkin ada jawaban nanti Bapak-Bapak semua. Apakah kasus Vina Cirebon ini memang sengaja ditutupin? Karena alasan kalau kasus ini sampai naik ke permukaan dan menyampaikan kebenarannya, maka 3 institusi hancur total. Contoh, Polri, kejaksaan ya? Kejaksaan, terus Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Ada jawaban nggak kira-kira? Ini Bang cuma Matuan pandangan saya. katanya sate tapi langsung Langsung menusuk des. ke jantung pertahanan. Ini Langsung nusuk ke jantung pertahanan. Masalahnya Dan Pak, inilah sebenarnya kotak Pandoranya ya. Ada apa atau misteri guestnya ya. Bang Lutfi mungkin coba kasih pendapatnya dulu. Oke. Begini. Sebuah kasus yang sudah viral biasanya itu dengan cepat ditangani oleh DPR. Karena DPR itu juga mendapatkan poin yang bagus dari masyarakat ketika mengangkat kasus-kasus viral. Sudah banyak kasus viral seperti yang Tanur siapa itu? Roy Tanur. Nah, sudah dibahas. Iya. Kemudian beberapa lagi Alve Mois yang kasus timah. dibahas. Yang roti. Kasus yang kecil-kecilan ya. Kasus roti. Ini ada beberapa ibu-ibu saya lihat ini yang kasus tanah. Ya. Termasuk kasus yang pembunuhan seorang anak dari Padang yang kita kawal ladusing di Polsek Pasar Bo, udah RDPU juga. Naik. Tetapi kenapa Vina yang kasus ini adalah internasional bahkan. ya sudah dikenal di luar negeri juga, tapi belum masuk ke DPR. Nah, artinya DPR kali ini itu juga menghadapi tembok besar. Kalau tidak, Bang, ini pasti sudah diangkat. Kenapa? Karena begitu DPR ngangkat ini, masyarakat yang tadinya agak sinis ke DPR menjadi acung jempol kan? Nah, berarti memang institusi-institusi yang berkepentingan dengan kasus ini, menurut saya sebagai rakyat, ketuanya DPR kan, DPR wakil rakyat, wakil saya kan. Iya. DPR. Kita pemegang mandatnya ya, Berarti shareholdernya. Stakeholder dari DPR, kita mengatakan Anda saat ini sedang kami soroti dan artinya Anda sedang tertekan kalau tidak mengangkat ini. Ketika kita yang mengklaim bersama netizen merupakan pejuang keadilan, kita lalu kurang optimis bagaimana dengan masyarakat netizen. Oleh sebab itu, saya selaku bagian daripada Gaskan tetap meminta masyarakat mempertahankan rasa optimis. 7 terpidana ini kasusnya akan selesai sesuai dengan harapan masyarakat. Siap. Kan begitu ya. Ya, kalau tentang terkait dengan DPR,
saya masih melihat DPR ini mungkin DPR yang baru terbentuk, kurang lebih 100 hari, mungkin mereka juga harus ekstra hati-hati mempelajari. Yang jelas memang benar Pak, 7 terpidana ini banyak sekali kepentingan yang tarik-menarik gitu. Kita lihat daripada kejadian beberapa bulan, terlalu hiruk-pikuknya terlalu kuat, dan memang betul yang disampaikan Bang Faktual, bukan pekerjaan ringan, tapi ya tetaplah kita harus memelihara rasa optimis itu. Oke. Demikian Pak. Siap, mantap. Saya tanggapi sedikit. Boleh, silakan Abangku. Baikku. Jadi ini ya, yang disampaikan Pak Alex berkaitan dengan DPR ya. Ya. 100 hari masih membutuhkan. Kalau saya, punten, saya tidak ada soal di situ. Soalnya sekarang ini, apakah DPR itu serius mau menangani, menuntaskan kasus pindah Cirebon atau memang nggak mau? Nah, Nggak, bukan. Pokoknya kalau saya dijadi anggota DPR, Ya, langsung. Ya. hari ini saya dilantik, hari ini saya turun di Cirebon. Benar. Oke. Nggak ada kok. Tepuk tangan dulu. Tidak ada. Serius. Oke. Ya, ini kalau saya Betul, ya. betul. Iya. Itu kalau begitu pacarannya terlalu memaklum. Ya kan, Pak? Ya, jadi Bang Fatwal ini termasuk orang yang sangat kritis ya guys terhadap kasus Vina ini yang nggak selesai-selesai. Beliau sebetulnya sangat gemas sekali kemungkinannya guys ya. Ya, semua orang juga sebetulnya gemas guys. Tapi beliau ini termasuk orang yang kritis dan berani. Saya suka. Oke guys, kita lanjut. Terlalu ini ya, terlalu soft ya. Nah, kalau begitu, dari apa yang sudah dilemparkan langsung sama Abangku Indeng Faktual dan narasinya, saya kembali menyangkutkan dengan beberapa pertanyaan netizen yang sering berseliweran ya, lewat-lewat. Apakah ini gara-gara kuatnya ini Ibtu Rudiana kira-kira? Gimana kira-kira ini? Dari siapa ini dulu ini yang silakan Dengku. Jadi saya hanya menduga ya. Ya. Kan bahasanya katanya kalau menduga itu tidak terseret. Ya, diduga. Ya. Ya, pendapat pribadi dan diduga. Jadi begini, Ibtu Rudiana itu adalah salah satu kanit narkoba pada tahun 2016. ya. Dan narkoba adalah pasar, kita tahu semua lah. Bagaimana narkoba itu menjadi pasar yang luar biasa. Yes. Sangat luar biasa. Benar atau tidak, sudah dapat bagian masing-masing dan segala macam. Jadi kalau menurut saya secara pribadi bahwa Ibtu Rudiana ini memang kuat dan besar karena saya merasa bahwa Ibtu Rudiana juga punya kartu as. Kalau saya menduga bahwa Ibtu Rudiana itu punya kartu as di petinggi-petinggi di Republik ini. Jadi yang kuat itu bukan Ibtu Rudiana, tetapi yang di belakang Ibtu Rudiana. Jadi selama ini memang pendapat yang berseliweran dan wirawiri di medsos seakan-akan itu kan Ibtu Rudiana sangat kuat. No, bukan Ibtu Rudiana, bukan Ibtu Rudiananya, tapi yang di belakang itu. Nah, siapakah di belakang itu? Itu sebenarnya persoalan mendasar. Tetapi karena kita sebagai rakyat dengan akses yang terbatas, kita kan hanya menduga-duga. Nah, maka saya sebagai rakyat biasa sekarang concernnya adalah satu, bebaskan 7 terpidana atau cari DPO gitu. Nah ini terobosan baru Kak. Kalau mau mengungkap ini, Aris Papua dan Gugun yang si penyiksa 7 orang ini itu diinterogasi dulu, diselesaikan dulu, maka dia akan berbicara kemana-mana. Dari situ kita menelusur. Terkait dengan Rudiana, apapun dan siapapun dia, ini negara besar. Ini negara 275 juta orang berlindung. Ya, Di situ ada Garuda. Kan gitu, kita tahu siapa pemimpinnya sekarang. Pak Prabowo. Ya, jelas. Jadi rasanya sih saya nggak bisa menerima juga kalau dibilang orang di belakang si Ibtu Rudiana kita katakan kuat. Semuanya kita abaikan karena ini kepentingan negara yang akan kita perjuangkan. Ibaratnya siapa lah, terserah lah siapapun yang kuat. Nah di sini saya memohon keterlibatan masyarakat.
Kalau saya masih melihat selama 8 bulan ada celah atau lubang-lubang kecil yang dimasukkan oleh dalam tanda kutip orang yang tidak menginginkan ini terbongkar. Oke, sekarang artinya celah-celah tersebut ayo kita tutup. Dengan cara bagaimana? Kita kompak, kan begitu. Jangan nanti ada versi lagi pertandingan antara ini merah atau hijau, ini kecelakaan atau pembunuhan, jangan lagi. Terlepas daripada itu, yang jelas bebaskan 7 terpidana. Terlepas bagaimanapun caranya, ini merupakan tugas daripada DPR yang baru terbentuk. Gak ada lagi nih alasan baru 100 hari nggak boleh. Oke. Faktual. Kata Bang faktual ya, dan saya sepakat itu. Ya, jadi gimana lagi ya guys, dari awal kasus ini memang tercipta dari Rudiana. Jadi Rudiana itulah awal mula yang melaporkan 7 terpidana dan DPO-DPO itu ya guys ya. Ya bagaimanapun ya, intinya Rudiana memang harus diperiksa dulu. Kalau bisa ya, diperiksa dulu Rudiana, AFDT itu tadi. Rudiana, AFDT harus diperiksa dulu. Interogasi dulu. Benar nggak di 2016 itu ada kejadian pembunuhan, ada kejadian pemerkosa? Melihat sendiri nggak? Kan nggak melihat sendiri. Rudiana itu kan dari AF. AF itu kan karena dendam sama warga situ ya guys yang pernah digerebek. Jadi sudah mengaku, jadi sudah siap pasang badan. Tinggal AF sama Rudiana ini, dua ini. Tapi entah kenapa AF sampai sekarang nggak kelihatan guys. Entah menghilang atau dihilangkan, kita nggak tahu. Ini kita nggak bisa spekulasi ya guys. Jadi intinya AF ini sampai sekarang ini nggak kelihatan, nggak tahu di mana. Entah sudah di Sukabumi atau masih hidup ya guys ya. Oke guys, lanjut lagi guys. Jadi gini Pak Alex, ini kita bahasnya kan Rudiana dan di belakangnya. Pak Alex tadi bilang siapapun di belakangnya negara harus lebih kuat. Yes, secara utopia begitu. Tetapi fakta membuktikan kenapa sudah 9 tahun ini juga tidak terurai, bahkan Pak Otto Hasibuan sekarang sudah jadi wamen. Nah, maksud saya fakta ini tidak bisa kita remehkan Pak. Ya, ini fakta. Kalau kita mau bergerak tetapi tidak tahu skemanya, skema kekuatan yang kita lawan, itu juga nanti gerakan kita bisa membentur-bentur tembok yang tidak perlu gitu. Jadi tetap menurut saya kalau kerangka pertanyaannya tadi kepada Rudiana, kalau memang kepengen tahu maka kita harus tahu di belakang Rudiana dulu. Baru dari situ kita urai harus kemana. Karena sekarang ini pergerakan kita rakyat tidak bisa serentak karena apa? Punya konsepsi yang berbeda. Ini ada yang ke sini, ke sana, ke sono, karena bermain pada seliweran isu-isu yang berkembang. Nah, ini kita belum ke gerakan dulu, tapi ke kerangka pertanyaannya. Apakah sebegitu kuat Rudiana? Tidak, Rudiana tidak terlalu kuat. Karena bisa jadi dia adalah semacam kalau dalam benteng, dalam catur, dia bukannya pion sih, bukan. Dia Perwira. ya, perwira. Tapi bukan Perdana Menteri, bukan raja gitu ya. Perwira. Di belakang ini yang bermain. Jadi justru yang bermain, otaknya bukan Rudiana, Kak. Kalau otaknya Rudiana sudah jebol. Karena kekuatan negara saat ini yang dipimpin Pak Prabowo kan sangat besar ya. Kalau hanya Rudiana yang kuat, itu sudah jebol dari kemarin. Jadi memang semuanya ini suatu proses hulu sampai ke hilir ya. Mulai daripada Rudiana terus naik sampai ke atas-atas. Kita coba dulu kaji dari seorang yang namanya Ektor Rudiana ya. Oke. Ya tidak bisa dipungkiri ketika seorang aparat kepolisian bagian narkoba itu pasti relasinya kuat, tidak bisa dipungkiri. Ya, saya cukup paham lah hal-hal yang seperti itu. Itu pasti cukup kuat. Itu ada off the record yang memang membuat itu kuat ya. Itu yang pertama. Nah, kita sudah sadari sekarang bahwa kasus ini sudah sampai titik kasasi. Seru ya guys ya. Bahkan ada informasi sudah gerasi, baru kemudian ini terungkap. Ya kan? Terungkaplah ke masyarakat yang itu di tahun 2024. Ya.
di titik itulah startnya sebenarnya. Ke belakangnya itu kan senyap semuanya. Kita nggak tahu apa-apa, yang mana yang benar, yang mana enggak ya. Mungkin masyarakat Cirebon terisolir dengan waktu itu belum berkembangnya medsos dan teknologi. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa di dalam setiap putusan itu, baik itu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke tingkat kasasi, di situ instansi-instansi penegak hukum ini ada semua ya. Dalam hal ini adalah kejaksaan, kehakiman, dan juga kepolisian tentunya. Ya. Sehingga apa poinnya, bahwa jadi kita bisa melihat bahwa ini memang tidak bisa dipungkirin akan ada benturan terhadap institusi ini. Karena kenapa? Ini banyak yang terlibat dan terbongkar. Tidak hanya seketika bicara tentang putusan yang katakanlah itu salah, di mana bisa diintrospeksi di dalam putusan berikutnya, dikoreksi di dalam putusan berikutnya. Karena ada suatu proses memang yang salah. Nah, ini satu hal lah ya, satu hal. Bicara tentang DPR dan juga mungkin dalam hal ini pemerintah, kita ketahui bahwa di tahap DPR, Komisi 3 itu mitra kerjanya adalah kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Ini suatu apa ya, selalu ada ya mitra, kan namanya mitra ya, suatu ada kerjasama, korespondensi, dan lain-lain sebagainya. Ini pasti sesuatu yang membuat tidak seketika Komisi 3 itu bisa sedemikian cairnya untuk mengurai gitu kan ya, itu satu. Dan kedua, ini mungkin selama ini kita tidak berpikir, ini kan kasus yang ke belakang ya. Kasus ke belakang secara khusus ini menyangkut tentang pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Ada Bapak Presiden Jokowi ketika mengajukan gerasi katanya ditolak. 2016 presidennya siapa? Sudah Jokowi juga kan ya? Pak Jokowi juga ya. Kita entahlah ya. Ini memang pendapat pribadi. Ini memang bukan suatu kepastian ya, tetapi kan namanya kita netizen lagi mencoba untuk menalar lah ya, mencoba untuk menalar seperti apa sih kok sampai susah banget untuk tembus. Ya, sebentar Pak, behind the scene or skenario-nya ini tidak hanya mentok di kenapa DPR tidak mau, tetapi panjang ke belakang. Karena adanya, apalagi sekarang ini, kalau kita lihat bahwa kolaborasi kerjasama antara pemerintah dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pengungkapan korupsi ini lagi manis-manisnya, lagi softnya, sehingga mungkin ini menjadi mundur ke belakang, entahkah secara dinyatakan bahwa nanti dulu belum diprioritaskan, ataukah seperti bagaimana. Nah, makanya inilah memang yang beratnya kasus ini. Kalau kita memandang ya, karena kenapa ya, itu semua tadi secara historical berat, secara instansi yang terlibat itu berat, secara kelembagaan di DPR RI juga berat, secara pemerintahan pun juga ya masih banyak yang tanpa harus mengganggu kenyamanan tiga instansi ini. Uraian Bang Solmat itu menurut saya faktual. Bang faktual ini Bang. Itu fakta. Jadi tidak mungkin DPR yang memang Komisi 3 itu kerjasama dengan tiga instansi yang terlibat dalam kasus ini bisa mudah untuk mengangkat ini. Karena pasti terjadi korespondensi. Artinya terjadi tiktak juga di belakang yang diketahui rakyat. Nah, apalagi kalau Bang Soma tadi mengkaitkan dengan pemerintahan sebelumnya. Ya ini berat lagi. Iya. Oke, tapi kalau kita ngomong prioritas, seprioritas-prioritasnya korupsi, tetap ini sangat prioritas, Bang. Kenapa? Karena penegakan hukum dan keadilan terhadap rakyat kecil itu adalah fondasi utama sebuah negara yang kuat dan pemerintahan yang berwibawa. Korupsi penting diberantas, tetapi masyarakat yang menyoroti kasus Pinasi 2016 juga perlu diwadahi, aspirasinya diterima agar terjadi sinkronitas penegakan hukum dan keadilan jalan, kemudian pemberantasan korupsi jalan, pemberantasan mafia jalan. Kalau Bang, hanya korupsi yang diberantas doang,
itu kasus-kasus seperti Vina dan yang lebih rendah dari Vina akan tenggelam. Iya. Nah, maka to the point saja bagi saya sebagai mantan aktivis dan sekarang masih concern terhadap perjuangan tegaknya keadilan, kita tetap harus terus bergerak. Karena kita rakyat biasa, maka seperti kata Pak Alek tadi, wes gak peduli seneng buri sopo. Kita menuntut Pak Presiden untuk segera menuntaskan ini karena apa? Negara yang dipimpin oleh Pak Prabowo tidak boleh kalah oleh backingan siapapun. Betul Pak Alek? Iya. Titik simpulnya ke sana. Oke, terima kasih, saya tambahkan sedikit ya. Pak Prabowo nggak boleh kalah, harus tuntas ini. Coba Pak Alek. Izin bahwa sebagai orang mantan pergerakan ya, saya tidak pernah menampik menolak adanya tadi yang teman-teman sampaikan. Terlalu banyak kepentingan, tembok yang tebal dan tinggi, lalu terkait dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Sebagai orang pergerakan, saya hanya menyatakan abaikan itu. Betul. Tanpa pertimbangan apapun, yang penting kita bergerak dan bergerak. Saya ambil contoh begini. Izin ketuanya agak lanjut, santai-santai aja. Kacang dikit nih, bahwa kalau kita ini sudah menutup celah-celah daripada perbedaan di masyarakat, artinya masyarakat yang peduli untuk kebebasan 7 terpidana ini utuh. Dan ketika ini udah utuh, kasarnya nih, mohon maaf, pergerakan yang besok yang akan datang, Cirebon akan datang 50 mobil atau 100 mobil. Kalau solid, iya, itu tugas kita. Tugas kita. Ya. Kan tadi udah saya sampaikan, saya tidak menampik hal-hal yang terjadi, negosiasi TikTok tarik menarik kepentingan di DPR itu. Sebagai orang pergerakan tentu kita kesampingkan, Pak. Saya belum pernah lain. Kita kesampingkan dulu. Lanjut. Ya, jadi saya nggak mulai menjurus dan mengikuti apa yang saya amati beberapa bulan terakhir ini, bahwa terlalu banyak celah lubang perpecahan. Nah, perpecahan ini kita sebagai orang gaskan memiliki rasa tanggung jawab menutup dan mohon izin, saya sudah berkeliling di beberapa komal begitu nampak ada bahasa perpecahan A, B, C dan lain sebagainya, bahkan saya sudah mulai secara pribadi saya menegaskan apapun pendapat kalian berbeda dengan pendapat sini, abaikan semua, satukan pikiran, hati dan misi, keinginan, misi, target. Tinggalkan semua. Kita dorong masyarakat Cirebon dan sekitarnya, DKI Jakarta dan sekitarnya untuk datang. Ke depan nih, 100 bis. Jika perlu 200 bis. Nah, inilah yang menjadi fokus utama apa yang selama ini saya pikirkan, bahwa ketika kita putar-putar dengan pikiran-pikiran yang gerambiang, betul ya, gerambiang, apa gitu. Ini siapa, Rudiana sekuat apa, siapa di belakangnya dan lain sebagainya. Sehingga fokus kita bukan yang ini tadi. Selaku orang pergerakan. Betul nggak? Ya, ini saya tidak membantah, hanya mengkonfirmasi supaya lebih solid. Berarti menurut Pak Alek, sudah deh, kita sudahi perbedaan pandangan kita dan rabaan-rabaan kita. Tapi fokus bergerak bersama untuk aksi yang lebih besar dan secara simultan. Artinya tidak berhenti satu kali, gitu kan Pak? Betul. Dan jika ini satu keyakinan bahwa 7 orang ini tidak bersalah dan menjadi keyakinan bersama 1 juta rakyat Indonesia, ya saya hanya meminta 100.000. 100.000 aja yang turun ya? Oh cukup. Itu sudah ada 100.000, 50.000 aja cukup. Tapi dengan cara damai. Segala sesuatunya harus kita lakukan agar kita ini tetap aman, kondusif, tertib. Dan saya yakin orang Cirebon ngerti. Pokoknya no anarkis ya? No anarkis. Kita nggak pernah mau, kita tidak pernah mentoleransi yang anarkis. Mengapa? Karena gerakan anarkis itu merupakan lawan daripada orang-orang yang sebenar-benarnya ingin memperjuangkan. Anarkis itu penyusup, Pak. Iya.
Padahal yang kita perjuangkan kan keadilan. Iya. Kalau kita anarkis malah merusak keadilan juga. Satu jelas, yang kedua, ketika terjadi perbedaan pola pandang yang meruncing, mengerucut, saya waktu itu sudah pernah ingatkan. Ini adu domba ini. Ini jelas. Dan saya sudah mengingatkan. Berbulan-bulan yang lalu saya sudah mengingatkan. Ketika Anda menyatakan ini sebagai sampel saja ya, Anda ini seorang yang pro dengan laka, Betul. si B pro dengan 30, 340, ya kan? Okay. Ini Anda ini orang saya. Kamu ngomong laka ya. Kamu ngomong ini ya, 340 ya. Udah. Benturin. Oke. Nah, sip. Saya sudah memberi pemahaman Pak Ketua kemarin. Ya, baik. Alhamdulillah. Artinya gini ya Pak, artinya cukuplah perbedaan itu. Ya, Sekarang kita perbedaan masing-masing silahkan berargumen, Iya, tapi tetap menyatu. Tetap menyatu. Yang belum terjadi kan menyatunya itu ya Pak ya? Lah itu tadi karena ada si pemecah belah tadi Bang. Bahwa di minggu kedua setelah Lebaran ternyata juga masih adem. Nah, panaskan terus kesatuan itu, gaskan terus itu mengenai soliditas itu ya. Ini ada satu hal yang juga sangat penting teman-teman ya. Seperti kita ketahui dan ini berdasarkan pengakuannya Pak Ibtu Rudiana, bahwa dia itu bergerak ketika adanya informasi kesaksian dari dua orang saksi ya. Yang adalah Aep dan Dede. Ya, Aep dan Dede. Kalau dikatakan bahwa sekitar setelah dua mingguan dia ketemu, seminggu atau berapa ya, ketemu sama Aep itu, dapat telepon, nah akhirnya bergerak untuk melakukan penangkapan 10 orang ini. Oh, sampai 10 ya Pak ya? 10 yang ditangkap, terus kemudian ada yang dilepaskan 2 orang. Itulah salah satu anaknya Pak RT dengan adiknya si siapa itu ya? Ada adiknya siapa? Ditukar dengan adiknya Sudirman atau adiknya Jaka ya. Pokoknya ada 2 yang ada dua yang lepas ya. Ada 2 yang lepas. Nah, yang menjadi pertanyaan sampai sekarang ini, kemana ini si Aib? Demikian saktinya kah sampai dia tidak bisa ditemukan? Ya enggak? Demikian saktinya kah dia bisa bersembunyi? Ya, itu dulu. Kira-kira kita mulai memancing dengan Aib ini kemana kira-kira? Waktu sidang PK dia tidak ada. Sampai sekarang sudah hilang lenyap di telan bumi. Komunikasi terakhir kalau ketika lihat, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah teman-teman, sorry kalau saya salah Pak. Ketika dia diwawancarai oleh KDM sehubungan dengan konfirmasi mengenai PG Setiawan, setelah itu dia hilang. Nah, ada nggak kira-kira yang mau berpendapat perihal ini? Berbicara memang sakti mandraguna. Kenapa tidak? Karena memang Aib itu awal mulanya saja kesaksiannya bisa diterima, sedangkan Aibnya tidak pernah dihadirkan di pengadilan seperti itu yang saya tahu. Yang pertama. Yang kedua, semua argumen-argumennya Aib itu terbantahkan bahwa kesan daripada omongannya Aib ini adalah bohong semua, seperti yang disampaikan oleh Dede. Dede keluar dari penjara, keluar dari tempat persembunyiannya yang begitu lama dicari, pas keluar langsung membantah pernyataan daripada Aib. Oke. Aib sekarang di mana dan sudah seperti apa? Aib adalah sama tadi yang Bapak sampaikan. Aib itu tidaklah kuat, tapi yang di belakangnya ini kuat. Jadi kasus ini benar-benar bisa. Nah, ini poinnya Pak. By design. Jadi menurut hemat saya, kalau saat ini kita mengejar Aib pun, itu juga nanti bertele-tele. Karena apa? Masih disembunyikan. Nggak mungkin lah dia bersembunyi sendiri, menurut saya. Karena orang rakyat biasa tidak punya jabatan ya Kak, tidak punya background. Hajar aja saya lagi live. Background tidak boleh ya? Background sama si Haji tadi ada telepon saya urusan apa ya? Bisa coba cek aja. Coba cek aja. Seperti ini dalam tanda kutip ya. Sembunyi nggak bisa ditemukan, padahal kepolisian Indonesia awalnya sudah canggih.
sekedar aib itu pasti bisa ditemukan, tapi kenapa tidak ditemukan? Maka ini by design. Nah, menurut hemat saya kembali kepada pendapat Pak Alan. Kalau kita meraba-raba ini terus, mumet sendiri. Karena apa? Ini bukan kasus alamiah. Seperti kata Bang Faktual, kalau alamiah ini sudah cepat terungkap, kakak. Jelas. Karena ini menyangkut kepentingan instansi besar, artinya menutupi kekeliruan-kekeliruan di beberapa instansi, dan kemungkinan ada big mafia di sini. Inilah yang membuat ruwet, kan? Maka kita sebagai rakyat biasa memang bisanya meraba-raba, tetapi maksud saya jangan terus meraba, nanti tidak meledak. Maka setelah meraba, kita tetap harus melakukan eksekusi yang nyata, gitu Bang Bu, ya kan? Sebagai orang bergerakan, tetap nantinya sebagus apapun kita meraba, selama apapun kita meraba, nantinya tetap ada pergerakan. Saya hanya menduga bahwa seandainya yang korban itu bukan Eki, bukan anak Pak Ibtu Rudiana, maka dia tidak akan men-setting sejauh ini. Jadi justru karena korbannya adalah anaknya, dia mencoba untuk menarik ini agar anaknya mendapat keadilan. Awalnya seperti itu, tetapi di balik itu kita kan nggak tahu. Sebagai bapak, ketika anaknya tewas, maka karena dia seorang polisi, apapun akan dilakukan agar anaknya ini mendapatkan simpati dari masyarakat. Itu sebagai rakyat biasa. Nah, tentu saja kita tidak tahu di balik itu, karena saya tidak punya akses ke sana. Tapi kalau ini adalah kecelakaan, ya korbannya di mana? Iya. Maksudnya kita berbicara Korban kecelakaan, lalu lintas, kecelakaan ya korban lalu lintas. Tapi kita kan berbicara hukumnya nih. Betul. Ya, yang dimaksud korban apa dulu? Ya kalau ini adalah kecelakaan ya. Tapi kalau memang ini adalah pembunuhan, ya tentu dong. Tentu bahwa semua orang ikut bersimpati. Kepedihan Ibtu Rudiana sebagai orang tua, kami juga sebagai orang tua dong. Pasti juga kami merasakan apa yang dirasakan oleh Ibtu Rudiana. Tetapi ingat, Ibtu Rudiana itu adalah penegak hukum. Dia digaji, dibiayai, difasilitasi oleh negara untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai abdi negara. Abdi negara. Terlepas itu anak kandung kamu meninggal atau siapa, Anda itu adalah pejabat, harus tegak lurus horizontal untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Kan itu yang diinginkan rakyat, Pak. Kan itu yang diinginkan rakyat, Pak. Kan itu yang diinginkan rakyat, Pak. Ya, mantap. Saya sepakat sekali dengan Bang Fatwal ini, guys. Jadi benar sekali, kasus ini bermula dari laporan Ibtu Rudiana. Jadi awal mula memang Rudiana yang melaporkan 7 terpidana, yang menangkap 7 terpidana termasuk anaknya Pak RT, yaitu Kavi. Kavi itu sempat dibawa juga lalu tidak ditangkap, guys, alias dipulangkan. Jadi yang 8 itu yang ditangkap, guys. Nah, di situ sebetulnya dari kejadian itu sehari sebelumnya atau 2 hari atau 3 hari itu saya lupa, waktu di persidangan itu saya mendengar itu sebetulnya kasus ini tuh kecelakaan dulu, lalu diambil alih ke timnya Rudiana, menjadi pembunuhan. Oke guys, kita lanjut lagi. Ya, jadi kalau saya begini ya, coba kita kaitkan dengan historical lagi ya. Kita ketahui bahwa berdasarkan informasi ya, awal Pak Ibtu itu bergerak itu didalangin atau didasari oleh adanya suatu suatu peristiwa yang adalah peristiwa kesurupan. Ini benar loh. Ini tidak bisa dipungkirin. Coba kalau mungkin ada teman-teman yang mau membantah ini, boleh sebagai informasi tambahan ke kita ya, ke saya. Ketika temannya siapa ini kesurupan, siapa lagi namanya nih ya? Temannya Vina. Dinda laporan sama, dipanggil lah kakaknya, terus kakaknya laporan sama Ibtu Rudiana. Ini yang mungkin menginisiasi Pak Ibtu ini, mungkin ya diduga gitu ya, untuk melakukan investigasi sendiri.
melakukan investigasi sendiri dengan mendatangi korban TKP, tempat kejadian perkara. Dilalanya ketemulah sama si Aep ya. yang memang ada persoalan tersendiri dengan anak-anak ini, yang adalah pernah digrebek, digerebek bahasa kita, grebek, Saya juga biasa begitu. nggak digerebek, dan kemudian kalau nggak salah sempat dipukul atau diapa. Nah, ada balas dendam di situ, sehingga disampaikan bersaksi palsu lah ini awalnya si AF ini. Tapi kesaksiannya pun tidak terlalu jauh, bahwa dia hanya melihat ada kejar-kejaran dan lain sebagainya. Pokoknya kurang lebihnya seperti itu, tidak sampai melihat bahwa adanya peristiwa pembunuhan secara khusus, pemerkosaan ini. Nah, itulah yang mungkin kemudian dikembangkan sendiri oleh Pak Ibtu, ya, mungkin dikembangkan sendiri oleh Pak Ibtu, sehingga bablaslah, lanjutlah ceritanya, masuklah kepada ke Polres kasusnya, di BAP lah, ditangkap lah, disiksa lah, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau menurut apa yang saya pahami perihal tentang ini, apa namanya tuh, penyebabnya lah, pertanyaannya dari siapa itu, dan memang ini kebenaran bahwa kasus ini sudah pernah diproses di Polsek apalagi tuh Talun. Ini sebagai suatu proses kecelakaan tunggal. Nah, ketika Pak Ibtu ini bergerak, barulah kemudian skemanya berubah menjadi kasus pembunuhan dan pemerkosaan, dan diambil alih oleh Polres. Makanya ini yang disarankan juga oleh Pak Tony RM, pengacaranya Peggy, bahwa kalau mau desak supaya proses terhadap peristiwa laka ini untuk dijalankan kembali, dihidupkan kembali, karena ini belum SP3. Bahkan ketika SP3 pun itu masih boleh diangkat lagi. Nah, tapi bicara tentang legal standing nih, harusnya PH daripada 7 terpidana yang melakukan itu, karena mereka kuasa hukumnya. Nah, ini mungkin menjadi PR bagi ya PH-nya kalau memang mau menerima masukan, dan itu sangat logis teman-teman ya. Itu sangat logis teman-teman, kalau memang ternyata itu diungkap. Nah, seperti apa peristiwa lakanya ini, seperti apa BAP-nya, seperti apa waktu olah TKP, dan lain sebagainya. Untuk membuktikan bahwa ini memang rekayasa atau bukan, proses juga ininya, peristiwa lakanya ini, proses juga kasus lakanya ini, biar terang benderang. Jadi justru dengan memproses secara cermat laka, ini akan mengungkapkan apakah nanti lakanya ternyata akhirnya bahasa sederhananya mentok, bahwa ternyata tidak bisa dibuktikan karena ini adalah kasus pembunuhan. Kan pasti akan ada ujungnya dong, ada hilirnya. Oh, itu cerdas menurut saya. Nah, ataukah mulai dari situ, betul, ataukah memang ini ya kasus laka pada seutuhnya. Jadi kalau saya sendiri tidak ada asumsi pribadi, tetapi ada asumsi yang berdasarkan logika hukum. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini laka atau ini kasus 340 pembunuhan berencana ya. Untuk membuktikan itu diproses juga ininya, lakanya. Ini cerdas menurut saya. Nah, tinggal sekarang bagaimana dengan PH-nya. Atau siapa tahu keluarga terpidana masih mau menunjuk lagi PH yang baru untuk mengungkap kasus ini. Bisa jadi dua tim laka, dua tim PH. Proses lakanya untuk membuktikan betul tidaknya bahwa ini laka atau pembunuhan. Ketika itu bisa diputuskan, Bang, tahu apa yang terjadi? Apa? Itu adalah bukti baru atau novum. Novum, bukan bukti baru, bukan novum baru, novum. Ya, novum itu adalah bukti baru. Nah, sehingga menguatkan PH-nya untuk novum berikutnya. Oke, cukup. Saya punya masukan. Bukan lahir dari dalam pikiran saya. Ya, kita tahu saya ikut Pak Radit Anam sebagai lawyer yang cukup mumpuni lah ya, cukup cerdas dan berpengalaman. Dan beliau pernah utarakan waktu rapat di tempat kita bahwa kedua hal ini, antara laka ataupun pembunuhan,
Bukan kita mengabaikan, tetapi ini adalah ranting-ranting dan pokok-pokok sebuah pohon. Oke. Yang mana sudah dikacaukan oleh banyak kutu, ulat, belatung, dan lain sebagainya, sehingga buahnya busuk. Wow, mantap. Kan begitu nih. Mantap nih. Buah ini adalah satu hasil. Nah, oleh sebab itu, Pak Radit Anom mengusulkan, menyampaikan kepada saya apa yang harus saya sampaikan kepada Gaskan, yaitu tidak menyampaikan, tidak menyoroti tentang pokok, ranting, dan ini, tetapi kita melihat akarnya. Nah, pertanyaannya, apakah akar itu? Kan gitu. Lalu akarnya apa? Akarnya apa? Akarnya adalah, menurut beliau, proses ketika dia ditangkap, proses ketika dia di BAP, proses ketika dia disiksa. Nah, ini menjadi materi yang bahkan akan disetujui, insya Allah, oleh 100% rakyat Indonesia. 99% rakyat Indonesia akan menyetujui kalau materi yang ini dimunculkan. Dimunculkan. Ini, sorry saya potong dikit. Kapan beliau berpendapat? Karena ini ada fase sebelum sidang PK atau setelah sidang PK. Karena ketika sidang PK ini semuanya dikupas tuntas di dalam sidang, kita boleh lihat semuanya ya. Tapi lanjut. Beliau menyampaikan sejak dari PK ataupun dari awal kali, setelah saya kenal ya, sekitar bulan Juni ketika kita bahas setengah tahun yang lalu atau 8 bulan yang lalu, beliau sudah menyampaikan ini. Jadi mohon izin, ketika PK beliau, gitu aja sih. Ya, lalu kami diskusi. Nah, setelah PK ya, saya tinggal ngomong, wah ternyata benar itu yang Bapak sampaikan. PK-nya ditolak. Tetapi waktu itu tentu saya tidak berani berseberangan. Saya harus menyampaikan apa kata netizen, ya kita berharap, kita berdoa PK-nya menang. Nah, tapi saya tidak ingin mundur ke belakang ya. Kami sudah selesai ya. Nggak apa-apa kita mundur ke belakang, memang sekarang lagi ngebahas ke belakang ya. Terima kasih Ketua. Bahwa beliau selalu menekankan pohon itu dibersihkan, rantingnya, daunnya dibersihkan, ya, ulatnya banyak, daunnya dibersihkan, ya, rantingnya dipotong-potong, ya tetap kalau dia tumbuh, ya gitu lagi, busuk lagi. Selama kita putar-putar di dahan, di ranting, di daun, tidak akan menghasilkan apa-apa. Mengapa? Karena akarnya rusak. Nah, akar ini dulu yang dituntut untuk dibedol, ya, lalu diperiksa, diobatin. Artinya adalah maksud daripada akar yang diobatin, ya, salah satu daripada tuntutan kita atau kita mengajak netizen adalah akar. Yang dinamakan batang itu dalam kasus ini saya memandang itu mulai daripada proses BAP, persidangan sudah masuk pro justisia namanya ya, penegakan hukumnya, sampai ke ujungnya, sampai kepada putusannya, menjelang putusan, proses persidangannya ya. Itu batangnya menurut saya ya. Akarnya sebenarnya ini, ya ini nih, mengenai tentang apa namanya itu, penyebab kematiannya ini. Oh, akarnya di situ menurut Iya, karena ada simpang siurnya ini. Sebenarnya agak sedikit hampir tepat yang dikatakan oleh PH-nya dalam sidang PK, cuman mereka semi membuat kesimpulan. Harusnya tidak usah disimpulkan, cukup dengan fakta-fakta. Contoh semisalnya dikatakan bahwa 7 terpidana ini tidak bersalah, diungkapkan aja fakta-faktanya, dia tidak bersalah. Apa yang membuktikan dia tidak bersalah? Bahwa ada saksi ketika dia ada di tempat, di lokasi mana ada saksinya, yang ibu-ibu itu yang lagi ngumpul-ngumpul, ya, berarti otomatis ini sudah sedikit melawan daripada itu sebagai pembunuhan berencana. Ketika sudah mentok di situ dan masih bersikuat dengan bahwa ini adalah pembunuhan, ya diluruskan lagi prosesnya, jangan yang ini. Berarti akarnya tetap
ya sehubungan dengan BAP tadi. penyebabnya ini, Penyebabnya. ya penyebab awalnya. Ya. Penyebab awalnya, karena kan memang ini masih di dispute gitu ya. Ya. Kalau memang ternyata pembunuhan, ya kita ya minta supaya di prosesnya ini dimulai dari awal lagi, Oke. dimulai dari akarnya barunya lagi. Nah, yang tadi saya sebutkan itu juga bagian daripada akar. Lanjutkan proses perkara yang laka ini, yang dari polsek dipindahkan ke Polres. Itulah akarnya, grossnya root cause-nya, grassroots-nya. Begitu naik mengenai prosesnya itu sudah meninggalkan laka itu. Potensi laka ya, sudah meninggalkan potensi laka. Sudah meninggalkan peristiwa laka. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan tentang laka ini ya. Karena ini sudah pernah diproses secara hukum oleh kepolisian. Ya, Polsek awalnya sudah pernah ada, sudah tentu ada di situ olah PKP-nya, ada BAP-nya dan lain-lain. Otomatis dong ada beberapa orang yang di BAP. Ya. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan juga. Betul. Nah, seperti itu ceritanya. Satu hal yang saya bilang, namanya kita berkata tentang akar, itu kan sumber daripada segala sumber. Tidak boleh lagi ada di bawahnya lagi. Nah, makanya saya bilang kalau disampaikan tentang proses BAP-nya, bicara tentang proses penangkapannya, penyiksaannya, itu sebenarnya itu sudah naik ke batang. Jadi mau tidak maaf kata ya, tidak disiksa pun, kalau memang sudah dikondisikan sedemikian rupa ya jalan aja. Oke. Ya, tapi sepertinya oknum-oknum dulu itu tetap mau meminta adanya suatu pengakuan. Toh juga ada begitu banyak, ada beberapa BAP yang tidak ditandatangani oleh terpidana. Kan kita lihat yang di beberapa kesaksian kan waktu sidang PK, termasuk si Dede kalau tidak salah ya, itu ada BAP yang dia tidak pernah tanda tangani. Nah, saya mau agak menggelitik lagi AF ini karena saya bilang tadi bahwa AF ini sebenarnya sudah saksi kunci, sudah penyebab terjadinya salah tangkap ini. Yes. Ya, saya tidak bilang penyebab terjadinya pembunuhan ini ya, Tapi salah tangkap ini. Nah, kira-kira ini AF ini hilang di telan bumi kemana gitu? Tadi udah disebutin bahwa ada sesuatu. Nah, sesuatu apa nih kan kita nggak perlu bahas. Yang jelas bahwa kemungkinan kita juga pihak daripada Rudiana, kalau orang Jawa bilang kecelik. Kecelik. Awalnya mungkin karena dia situasi bagaimana, lalu hilanglah profesionalismenya. Ya. Dalam kurun waktu 6 jam langsung melakukan penangkapan dan penyiksaan. Tanpa menggunakan nalar kecerdasan dia sebagai seorang polisi. Nah, kembali soal AF dan ya kemungkinannya kita menduga ya tetap bisa dihilangkan dengan cara disembunyikan atau cara yang lain. Yang jelas ini merupakan apa tadi ya, Pandora ya, kotak Pandora ya, untuk membuka ini ya. Ini memang, dan saya itu hal yang mudah, itu hal yang sangat biasa. Misalkan aja ini orang dibawa ke pulau jauh kemana ya udah. Lalu di kalau saya bilang disterilkan atau diasingkan lah. Saya punya pandangan menarik terkait kata kecelek. Ya. Jadi kebohongan satu itu akan melahirkan kebohongan yang lain untuk menutup itu, perlu bohong lagi. Ya. Maka buahnya menjadi rusak. Kenapa? Terlalu banyak ulat-ulat yang berbau kebohongan. Iya. Sehingga justru aib lah yang jadi tumbal. Dalam arti tumbal gini loh Pak, agar kebohongan-kebohongan itu tidak terungkap, maka aib harus ditelan bumi. Kan gitu. Nah, ini dugaan ya. Nah, ya ini sebagai rakyat menduga. Artinya gini, saya sepakat dengan analogi aib adalah kotak Pandora. Karena munculnya salah tangkap dari dia. Nah, ketika aib ini nanti dibiarkan berkeliaran dan diwawancari sana-sini, maka akan terbuka siapa yang salah, siapa yang nyuruh, siapa yang belibet, siapa yang akhirnya harus bohong-bohong terus. Maka bukannya aib yang sakti, tapi yang nyembunyiin yang sakti. Nah, jadi pertanyaannya sangat tepat. Lalu aib ini gimana? Ya jelas kita nggak tahu kan, karena yang nyimpen ini bukan orang biasa juga. Dan ini memang harus disimpan aib.
Sekali ketangkep Bang, ini selesai. Nah pertanyaannya, apakah rakyat biasa akan concern ikut mengejar? Nah itu benar. Gimana? Ya. Nah itu pertanyaannya. Sebenarnya itu yang menjadi concern kita ya, bahwa rasanya sih kalau memang 300 juta penduduk ini mau bergerak, apa iya sih dia benar-benar terus selalu ada di dalam persembunyian di goa, di hutan atau di mana, hutan pun juga mungkin kelihatan ya. Jadi kalau hal ini saya pikir kita memang sepakat ya, walaupun memang dalam diskusi kita ini tidak harus mencapai suatu kesepakatan ya. Paling tidak ada gambaran, baik buat kita maupun buat teman-teman yang nonton, baik yang nonton live ini ataupun mungkin nanti yang menonton relay ulangnya ya, bahwa pertama itu AIP memang saksi kunci untuk semuanya hal ya, kotak Pandora lah daripada semuanya ini ya. Kemudian berikutnya dengan hilangnya AIP ini, menghilangnya ya, entah hilang atau menghilang, itu pasti kan tanda tanya besar ya. Kita tidak boleh menuduh, tetapi kita bisa berasumsi siapa nih kira-kira yang menyembunyikan AIP ini ya. Tetapi ya karena memang jatuhnya kepada proses penegakan hukum ya, mungkin tidak jauh-jauh dari situ barangkali ya. Nah, itu aja kodenya ya, cluenya ya teman-teman ya. Tidak boleh menyebut karena jatuhnya fitnah ya. Tapi ada yang sebentar Bang ya, tapi ada yang aneh sebenarnya, dan itu saya pernah bahas baik itu di YouTube ataupun di TikTok. Kita ketahui AIP dan Dede ini sebenarnya itu kan mereka satu rumah. Waktu ngelihat sama-sama. Jadi kalau bahasa hukumnya temposnya maupun lokusnya, waktu dan tempatnya itu sama. Nah, ketika Dede menarik kesaksiannya, menyatakan bahwa dia melakukan kesaksian palsu, kebohongan, sumpah palsu, harusnya secara nalar dulu deh. Karena apapun itu kesaksian seseorang itu tidak bisa dicabut selain orang itu sendiri gitu ya. Tetapi kan bisa berbantahan nih. Dan itu menjadi pencerahan baru. Jadi kalau misalnya dalam persidangan Bapak berdua sama nih ya. Bapak ngomong A, ini ngomong B. Keyakinan hakim yang bekerja, ini mah bohong-bohong nih, dari bahasanya tidak konsisten. Lah ini seorang Dede siap untuk dipenjara. Kurang yakin apa lagi? Dan itu memang sudah jadi novum sebenarnya. Masa iya sih tidak dipertimbangkan untuk di PK pertama ya, di PK pertama. Karena di PK pertama itu kan tidak dipersyaratkan bahwa harus ada putusan yang bertentangan. Ketika itu adalah kesaksian, ya bukti itu kan bukti itu kan bisa keterangan saksi, surat, terus kemudian keterangan ahli, terus ada 5 itu, apalagi tuh ini saya gara-gara udah capek jadi pokoknya lupa ya, ada 5 ya, ada 5. Keterangan terdakwa masuk tapi paling bontot ya. Ada 5 itu, dan salah satunya ini adalah saksi. Ketika saksinya itu bertentangan ya harusnya ada suatu pandangan hukum bagi hakimnya. Karena pasti dinyatakan, dan itu Dede masuk ke dalam persidangan. Dicatatkan dalam persidangan bahwa kesaksiannya itu ditarik. Ketika waktu di sidang pertama di pengadilan negeri. Oke, seperti itu. Atas laporan AIP yang katanya melihat ada timpuk-timpukan bersama Dede waktu itu. Jadi Rudiana itu atas laporan atau informasi dari AIP bersama Dede yang waktu itu beli rokok, dan di situ ada timpuk-timpukan katanya ya guys, ada timpuk-timpukan. Terus di situ ada pengeroyokan, ada pemerkok. Tapi yang anehnya lagi guys, AIP itu kan lihat langsung takut, yang di channelnya KDM ya guys ya. Itu AIP melihat hanya sekilas aja gitu, jarak 100 meter atau 200 meter itu ya, saya lupa itu. Ya itu di situ AIP bilangnya hanya melihat sekilas, dan sekilas itu masa AIP bisa terang sekali. Ada yang di sini katanya yang kemarin di sidang ada saplasnya segala ya kan guys, ada saplasnya segala. Terus motornya dia tahu motor apa aja yang dibawa mereka para terpidana ini. Jadi nggak mungkin guys ya, kesaksian AIP itu memang, kalau menurut saya itu memang bohong. Itu pendapat pribadi saya ya guys, itu AIP itu sangat berbohong, karena Dede sudah mengakui kalau kesaksian Dede di 2016 itu jelas-jelas palsu, dan itu sudah di persidangan dicabut. Keterangan palsunya itu dicabut di persidangan kemarin 2024 di PK. Jadi jelas sekali di sini
ada suatu kejanggalan dari kasus ini. Sebetulnya ini kecelakaan atau pembunuhan kita nggak bisa menyimpulkan, tapi intinya di sini ada kebohongan besar di sini. Yang awalnya Aib dendam sama warga situ karena digerebek, intinya seperti itu. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sofyan, jangan pernah melupakan biar di awal, karena awal daripada kasus ini bukan pembunuhan, tapi ini adalah kecelakaan. Itu jelas. Saya datangi TKP. Oh iya, TKP Talun. Saya datang ke keluarga Vina. Rudiana mendatangi keluarga Vina. Sesudah itu memberikan informasi bahwa Vina meninggal kecelakaan bersama Eki di Talun. Kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari ada informasi lagi dari Rudiana kalau status perubahan itu pembunuhan. Jadi awal mula pembunuhan ini inisiatornya ada orang dulu. Ya, ini nih saya tahu ya. Dede sama Aib itu adalah dendam. Dendam karena pernah membawa perempuan di tempat cucian mobil tersebut di depan, di samping SMP 4. Kalau nggak salah SMP 11. Nah, di situ selesai itu Dede katanya jalan-jalan ngumpet-ngumpet begitu melihat pemerkosaan di belakang gudang tersebut. Saya juga datangin tempat tersebut dan kesaksian Aib dan Dede di situ terbantahkan semuanya sebenarnya ini bohong semua. Ini menurut saya ya, ini menurut saya bohong semua. Oke, masuk ke pengadilan. Bisa dikatakan kalau tidak salah yang disampaikan Dede bahwa BAP mereka sudah selesai, bisa menandatangani aja. Bahwa ketujuh terpidana pun dipaksa. Kamu tanda tangan, keluarganya pun 7 terpidana kamu tanda tangan, dan ini BAP sudah selesai semua. Sampai kapan hukum akan seperti ini? Siapa yang melakukan, siapa yang tidak melakukan, semua prosesnya sudah terjadi. Sisa kita tanda tangan. Kalau tidak tanda tangan, Anda digebukin, dihajar, diperlakukan seperti binatang. Ini kan penjajahan. Ya, yang selalu saya katakan bahwa kita ini sekarang diteror oleh penegak hukum yang bermental penjajah. Dan itulah mental-mental penjajah semua. Apakah seorang faktual berani mengatakan Rudiana itu adalah sumber daripada ini semua? Saya berani mengatakan, fair, silakan propam, periksa Rudiana, panggil semua kesaksian yang ada, panggil Dede, panggil keluarga 7 terpidana, dudukkan keluarkan anak-anak 7 terpidana, bawa ke pengadilan, silakan propam duduk dan mendengarkan di situ. Bagaimana anak-anak disiksa, diperlakukan seperti binatang. Anak-anak sudah jelas mengakui saya tidak ada. Saya tidak tahu mana RT Pasren. RT Pasren juga ikut berbohong. Kalau RT Pasren tidak berbohong, kenapa harus kabur? Kabur RT Pasren sampai didatengin di dekat rumahnya itu bawa pakai ayat-ayat kursi apa itu. Jadi ini adalah konspirasi kebohongan mutlak, tetapi sayang 1000 sayang, keadilan tidak hadir di sini. Mana DPR RI? Tidak hadir DPR RI sebagai pengayom untuk menggunakan kapasitasnya. Ngeri ya, mengangkat kasus. Ya, itu pandangan saya. Ngeri. Silakan. Ngeri. Kita sebagai orang-orang pergerakan fokus mencari Aib atau fokus membantu agar Dede bisa dimunculkan? Dede Aib. Ya, Pak, ini pertanyaan saya. Ini kan sama-sama akar nih, salah satu akar. Apakah kita sama-sama akar? Ya kan, sama-sama akar nih, Aib sama Dede. Apakah kita fokus sebagai orang pergerakan, fokus mencari Aib, atau karena Aib mungkin terlalu rumit untuk ditemukan, atau kita ke Dede? Jadi Dede itu sudah duduk-duduk manis menunggu kapan saya mau dipenjara. Dede sudah ikhlas. Dede itu sudah dalam perlindungannya. Justru itu Abang, maksud saya gini, Dede kan sudah menyediakan. Proses hukumnya ya. Dan kenapa? Dan Dede kan orangnya sudah menyiapkan diri, jelas ada. Sebagai orang pergerakan, apakah kita selain gini, memblow up Aibnya atau memblow up cucunya aja? Karena gitu. Oke, paham. Mengingat tingkat kesulitannya. Jadi gini Pak Lutfi, mungkin Pak Lutfi saya nggak tahu apakah sudah update. Dede ini pertama itu sudah ada di dalam
pengawasan atau perlindungan. LPSK. Saya nggak tahu apakah mereka ke LPSK, dia ke LPSK apa mungkin ya. Tapi intinya dalam perlindungannya tim pengacara. Oke. Ya makanya sebenarnya tinggal duduk-duduk kapan saya siap untuk maju di dalam proses persidangan ya. Oke. Dan sudah ada LP laporan itu ke polisi sehubungan dengan baik itu Dede, baik itu Aep, dan setahu saya juga itu Rudiana yang dilakukan oleh penasihat hukum daripada tim terpidana. Pradi ya. Ya, tim Pradi. Nah, yang jadi masalah ini kan 3 laporan ini tidak ada yang jalan. Oke. Kalau mau secara logika, nalar hukum, yang paling bisa melejit itu adalah laporan terhadap Dede. Ya. Kalau Dede udah siap, bahkan sudah menyatakan di depan persidangan bahwa saya menarik BAP saya, kesaksian saya, siap untuk divonis sesuai dengan ini, Siap menggantikan mereka. siap menggantikan mereka, bahasanya gitu ya, siap menggantikan mereka. Ya harusnya sudah tidak ada lagi celah atau tidak ada lagi kendala untuk melanjutkan prosesnya ini, si Dede ini. Akan tetapi ketika ini sudah jadi putusan hukum, nah otomatis tentang bisa dikatakan dia akan tersembunyi di balik putusan hukum vonisnya si Dede ini, sehingga seolah-olah kalau memang laporannya Ibtu dan laporannya si siapa ini si Aep ini belum berjalan, ya ini satu ini aja udah cukup. Iya kan? Ya. Jadi pertanyaannya kenapa belum diproses, kenapa belum jalan, kenapa belum tersangka? Itu loh asumsi lah ya. Enggak, saya mau jangan-jangan Aep ini benar-benar Aep ini sudah meninggal dunia. Iya. Makanya semenjak kasus ini sudah betul-betul tenggelam, tidak pernah. Ya kan bisa jadi dikarungi tah, dilempar ke laut. Ya ini kan asumsi saya. Asumsi saya. Nah, maka gini lah Bang Kuku. Karena nggak ada Aepnya hilang. Makanya yang gini tadi ada celetukan bahwa yuk kita rakyat banyak ini Nyari data air. Nah, dengan kemungkinan air dihilangkan, maka sulit. Maka pertanyaan tadi, kalau kita ke air sangat sulit, pending. Betul, Dede. Kita ke Dede, tapi Dede adalah ranahnya PH. Ya. Berarti orang pergerakan pending juga sih. Betul. Pertanyaan terakhir, sebagai orang pergerakan, lalu kita celah mana yang bisa kita masukin, Bang? Ya sebenarnya gini, kalau memang Aep ini terungkap keberadaannya, mungkin itu ada nuansa baru ya, ada suatu apa ya namanya itu, ada suatu mungkin celah hukum baru untuk pengungkapan ini gitu ya. Walaupun itu juga tidak bisa seketika karena Dede aja yang lokus dan temposnya itu sama dengan Aep, toh juga tidak diproses, belum berjalan prosesnya. Dan ini juga menjadi pertanyaan, apa iya sih kok tim PH itu masih belum bisa mendorong ini gitu ya. Ya itu memang menjadi pertanyaan, sedemikian tembok kali ya. Ya kalau kita mau ini sedemikian tebalnya tembok yang mereka hadapin gitu. Kalau untuk menyembunyikan seorang AR itu sesuatu hal yang sangat mudah. Itu persoalannya. Misalkan sampai dia dikirim ke luar negeri, bisa jadi dia menjadi TKI di Malaysia, dia taruh di Timor Leste, dia taruh nggak perlu itu, nggak perlu dirubah wajah gitu aja. Dia ada, iya enggak, dirubah penampilan enggak bisa terlalu. Jadi ada dua kemungkinan, bisa juga disukabumikan, ya kan? Bisa juga ditaruh di Timor Leste ada, Papua Nugini ada, lalu dimanapun ada lah. Itu sesuatu hal yang mungkin agak sulit ya, terlalu jauh. Nah, tetapi kalau kita masuk ke dalam wilayah yang kita dorong apa tadi? Satunya lagi siapa? Dede. Ya kan, lah itulah yang saya maksud tadi, akar daripada prosedur. Tapi itu kan sudah wilayah PH-nya, Pak. Loh enggak, terserah itu bahasa PH. Ya, PH ini kan hukum. Di sini kan kita masuk lembaga apa? DPR lembaga apa? Itu lembaga politik. Nah, kenapa ini kita nggak manfaatkan untuk mendorong tadi apa? Oh jadi gini. Ketika memang ternyata nanti kita diberikan kesempatan dari DPU, salah satu perihal proses hukum dari
dari AF, Dede dan itu ini pasti kita akan bahas juga. Nah, mungkin nggak termasuk yang 3 DPO segala macam Harus itu. sepakat dulu berarti. Betul, betul. Oke, gaskan. Jadi Dede itu di sidang 2024 kemarin PK, Dede sudah mencabut keterangannya di BAP ya guys. Jadi kesaksian yang 2016 itu sudah dicabut sama Dede. Dan Dede sudah pasang badan alias siap menggantikan 7 terpidana yang sekarang masih di penjara ya guys. 3 laporan memang sudah dilayangkan oleh PH-nya 7 terpidana. Dede, Aib, dan Rudiana. Tapi memang sampai sekarang belum diproses juga. Dan PH 7 terpidana, kuasa hukum 7 terpidana, Bang Jutek Bongso dan tim, ini sebetulnya sudah sangat mendorong sekali kepada Mabes Polri untuk segera memeriksa atau menindaklanjuti laporan beliau ini ya guys. Tetapi sampai sekarang laporan itu juga belum diproses-proses. Di sini sebetulnya kendalanya bukan di PH-nya kalau menurut saya, tapi memang ya pihak sononya yang tidak mau ini segera diproses. Besar kemungkinan Mabes Polri yang lambat memproses laporan dari PH 7 terpidana kasus Vina ini. Ya intinya kalau Dede sudah diperiksa, sudah diproses, nanti itu bisa buat novum atau bukti baru yang bertentangan. Tapi sayang sekali sampai sekarang itu belum diperiksa ya guys. Kenapa saya tiba-tiba kepikir sore tadi? Jadi beberapa hari terakhir ini di YouTube saya ini ya, kalau teman-teman bisa lihat, saya itu memposting kasus-kasus lain ya. Secara khusus ada beberapa postingan itu tentang perihal korupsi Pertamina Patraniaga. Nah, kemudian banyak yang bertanya ke saya, Pak, bagaimana dengan kasus 7 terpidana, bagaimana dengan hasil akhir RDP dan lain sebagainya. Sehingga jadi saya terpanggil kembali nih, saya tiba-tiba ada ide, karena mumpung Pak Lutfi dan Pak Alex dan Pak Bang Faktual ada di sekretariat, banyak juga teman mengatakan bahwa adanya peristiwa salah tangkap lanjut nih. Salah tangkap lanjut. Yang adalah DPO. Oke. Ya, di mana ada putusan hakim bahwa ada 3 DPO. Ternyata yang ditangkap itu salah satunya, salah satu dari 3, tapi satu-satunya ya adalah PG Setiawan. Nah, banyak yang mempertanyakan kenapa tidak ada tindakan lanjut hukum selanjutnya nih dari PG Setiawan untuk membantu nih 7 terpidana nih. Bahkan ada suatu sindiran satir, wah mentang-mentang sudah jadi artis, terus kemudian tidak mau berkontribusi dalam hal ini gitu. Nah, ada satu pertanyaan sebenarnya bahwa kenapa baik itu PG mendorong supaya ini terus menyuarakan juga ya, menyuarakan dukungan moral, atau mungkin ada upaya-upaya langkah hukum tertentu nih. Karena apapun itu, Peggy Setiawan ini dinyatakan bagian daripada 8 terpidana ini ya. Artinya bisa menuntut balik kan, Bang? Bisa menuntut balik, bisa apa, atau apalah, kita coba diskusi ringan satu poin terakhir ini. Memang di medsos juga banyak yang menyentil tentang Peggy Setiawan. Mentang-mentang sudah tenang sehingga tidak ada ikut berjuang untuk 7 terpidana. Padahal dia tenar juga karena ada kasus ini kan gitu, harusnya. Dan dibela sama netizen juga. Dan netizen, kenapa dia tidak ikut berkontribusi? Begini, di Indonesia itu netizen Indonesia itu memang sadis. Artinya, jangankan orang biasa ya, artis terkenal pun itu bisa tersetting oleh netizen. Itu. Artinya, kadang-kadang kesadisan netizen ini memang diperlukan agar seseorang tetap membara dalam melangkah. Dalam hal ini, saya sepakat dengan netizen. Yuk, Peggy, bersama-sama dengan kita, boleh bergabung dengan Gaskan atau siapapun, ikut menyuarakan agar 7 terpidana ini juga ikut bebas. Itu saja permintaan saya. Yuk, Peggy, kamu sudah tenang, kamu punya akun yang sudah banyak pengikutnya, ikut menyuarakan minimal.
Assalamualaikum Bu Haji, Bu Aminah. Waalaikumsalam. Saya dengan Solmat Bu Soleman Matipana. Di depan saya ada Bang Faktual, ada Pak Pariko, teman-teman gaskan lah ya Bu ya. Ya, jadi kita ini memang membuat suatu program mengangkat ini dalam program live, membahas khusus ini supaya ini tetap hidup gitu ya, tetap hidup, tidak mendem, tetap disuarakan. Teman-teman juga nanti akan terus viralkan sambil kita menunggu kepastian daripada RDPU ini. Nah, salah satu yang kita buat suatu ini, kita mau komunikasi langsung dengan keluarga 7 terpidana ini. Jadi Bu Aminah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Bu, ini kan kita lancar puasanya Bu ya, itu dulu deh. Alhamdulillah Pak, masih lancar. Oke, Ibu, mungkin pertanyaan dari saya singkat aja. Kira-kira seperti bagaimana nih semangatnya Ibu Aminah dan mungkin keluarga-keluarga yang lain setelah kita aksi damai dan masa kita ini menunggu, dan mungkin ada komunikasi dari penasihat hukum, ada mungkin yang bisa disampaikan Ibu dengan ini, dengan singkat aja, silakan Bu. Ya, harapan sih pengennya sih anak-anak itu cepat bebas ya Pak. Dan alhamdulillah kemarin dari tim Paradi juga udah bilang ya paling kita jalurnya amnesti sama abolisi. Ya. Tapi Ibu tetap semangat ya Bu ya. Harus Bu ya. Insya Allah ya, kita saling mendoakan ya Bu ya. Gaskan, tetap berjuang. Seberapa yang Tuhan kasih kemampuan buat kita Bu, seberapa yang diberikan kita kekuatan. Saya sendiri, Bang Faktual, Bang Lutfi, dan semuanya teman-teman Gaskan terus berjuang ya Bu ya, walaupun kita memang harus bersabar karena apapun itu memang mungkin ada prosesnya, dan seperti Ibu ketahui bahwa memang perjuangan kita kali ini ya tidak sederhana ya Bu ya, tidak sederhana ya. Ibu juga mungkin sering ada komunikasi dari PH-nya, sehingga kita harus saling menguatkan Bu ya, Ibu Aminah ya, harus saling menguatkan. Mudah-mudahan siap. Mungkin mudah-mudahan ada nanti hari entahkah setelah Lebaran, kami tim Gaskan juga silaturahmi kembali untuk terus saling menyemangati gitu ya, saling menyemangati ya. Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Bang Faktual mau ngomong. Oke, itu dulu Ibu Aminah ya. Kami terima kasih. Ini teman-teman mendengarkan juga semuanya apa yang Ibu sampaikan ya. Jadi saya kembalikan ke Pak Lutfi ya. Mohon maaf Bu. Iya Pak. Alhamdulillah Pak Asep, kabarku baik, sehat. Pak Asep, gimana? Sehat? Sudah sehat? Pak Asep begini, ini kami sedang diskusi secara live di YouTube-nya Bang Sulaiman Patipana bersama Pak Alek, Bang Faktual, saya, Bang Ladusi. Ini dalam rangka menjaga bara api perjuangan demi kebebasan 7 terpidana. Jadi, mungkin saya bertanya, Pak, harapannya Pak Asep terhadap perjuangan kami apa sih? Oh, banyak. Oke. Oke Pak Asep, makanya gini Pak, kami ini diskusi malam ini juga untuk menentukan langkah agar mendorong DPR segera ada RDPU, dan saya juga tetap berupaya untuk ketemu Bapak Presiden. Maka satu, saya mohon doanya, dua, mohon dukungan dari Pak Asep selaku keluarga terpidana. Terus bagaimana? Sekali lagi, Pak Asep suaranya kurang keras nih. Pak Asep, harapan terhadap Gaskan apa nih Pak Asep? Harapan saya Gaskan
Teruskan perjuangannya. Oke, sampai darah kehabisan. RDP harus Banyak. Bagus ini. oke Pak Asep. Mantap. Baru pertama. Belum masuk. Gimana kalau saya baik kita wawancara? Wah, seru kalau bapak yang punya bapak kan masih kelihatan. Oke. Pak Asep, terima kasih. Kita juga. Ya, kali ini Saya bangga ngangkat cukup Bapak. sekian. Nanti diskusi-diskusi live berikutnya saya telepon Pak Asep ya, supaya ini tetap tersuarakan terus sampai sesuai tujuan kita. J. Ada cerita. Siap. Tidak foto. Oke Pak Asep. Oke. Aku mau tanya satu hal, Pak. Oke Pak Asep, terima kasih. Sehat-sehat ya Pak Asep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dikira penggiringan. Ya siap Pak. Besok ini udah tembus 1.000. Amin. Salam amin. ya, Bang. Salam dari Bang Salam Somad. dari Bang Somad, Bang Faktual, Pak Alat dan Bang Ladusing. Alhamdulillah. Oke. Nanti habis Lebaran kita coba untuk atur waktu ke Cirebon Ya, lagi. habis Lebaran kita atur waktu di Cirebon dan kemudian kita akan gedor lagi DPR. Begitu Pak Asep. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Kita akan membuka puasa di ini. Ya, itu tadi dari keluarga 7 terpidana ya guys. Bu Aminah ini salah satu keluarga dari 7 terpidana. Dan juga Pak Asep ini juga itu dari ayahnya Rivaldi alias Kucil ya guys ya. Beliau ini ayahnya Rivaldi alias Kucil, salah satu terpidana kasus Vina juga. Nah, ini sedang teleponan untuk memberi kabar atau langkah-langkah ke depan apa yang dilakukan oleh PH 7 terpidananya. Sekaligus tim Gaskan ini juga rencananya setelah Lebaran itu akan sowan lagi ke tempat keluarga 7 terpidana ini ya guys ya. Oke, kita lanjut. Oke, baik teman-teman Solmat official ya. Jadi itu tadi percakapan singkat dengan keluarga Ibu Aminah yang adalah kakak dari siapa lagi tuh ya? Ibunya Supriyanto. Ibu Aminah. Ibu Aminah ya, Ibu. Oh, Ibu Aminah, ibunya Supriyanto, salah satu daripada 7 terpidana, dan Pak Asep itu ayah dari Rivaldi atau si Ucil ya. Mudah-mudahan semuanya keluarga tetap baik, semuanya keluarga tetap sehat, tetap semangat terus. Kita sama-sama berjuang bersama dengan tim Gaskan dan tentunya dengan bapak-bapak dari Pradi, tim kuasa hukum. Kita sama-sama bersuara. Demikian juga teman-teman netizen, terus kita perjuangkan perihal pembelaan terhadap 7 atau 8 narapidana, pengungkapan kasus ini sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Kalau memang ini kasus pembunuhan, cari siapa pelaku sesungguhnya dan temukan DPO-nya yang masih dalam tanda tanya belum ada. Kalau memang ini kasus laka, segera proses kasus hukum sehubungan dengan laporan lakanya ini ya, biar kemudian ini menjadi terang benderang. Dan kita juga kembali meminta dengan hormat buat bapak-bapak di Komisi 3, semoga kiranya tetap mendengar harapan, impian. Kami memohon Pak, Bapak Dr. Habibur Rahman dan juga Bapak Dr. Bapak Profesor Dr. Asmi Syaputra yang menerima kami waktu audiensi awal setelah aksi damai, dan juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, kiranya harapan kita ini bisa didengar ya, sehingga kasus ini bisa kembali digelar dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI, baik itu dalam bentuk RDPU, rapat dengar pendapat umum, ataupun RDP, di mana poinnya adalah kasus ini digelar, kemudian seluruh pihak-pihak terkait mungkin bisa dihadirkan secara khusus bagi tim Gaskan, di mana meminta baik itu Kapolri, Kejaksaan Agung, Kajagung, Kepala Kejaksaan Agung, ataupun Ketua Mahkamah Agung untuk dimintai pendapat ataupun penjelasan sehubungan dengan peristiwa hukum yang dari 2015 sampai adanya putusan penolakan PK ini. Baik, itu mungkin tambahan dari saya.
Udah capek? Oke, abangku. Oke, baik teman-teman semuanya. Memang sekarang sudah tinggal 21.49, hampir 2 jam kita live. Kita akan closing statement dimulai dari abang kita dan kita, Bang Faktual News 77. Silakan, Bangku. Oke, Bang Solmat Official ya, Solmat Official. Siap, official. Solmat Official adalah salah satu channel teman-teman semua yang selalu mengangkat kasus-kasus yang viral, kasus-kasus yang memang notabene adalah sesuatu yang perlu kita suarakan, aspirasikan untuk para pemegang kekuasaan supaya terjadi saling sinergitas antara rakyat dan juga para penguasa. Jangan lupa untuk subscribe channel Solmat Official. Yang belum Terima kasih. Silakan di-subscribe karena video-video seterusnya itu akan terus mengembangkan dan akan terus berkembang dan akan terus mencari kasus-kasus yang memang harus kita angkat bersama. Yang pertama dan yang kedua adalah untuk seluruh teman-teman, kasus Pina Cirebon jangan dianggap salah satu kasus biasa-biasa saja. Sebelum ini terjadi di badan kita, sebelum terjadi di keluarga kita, maka ayo kita sama-sama bersuara dan menyuarakan untuk keadilan di kasus Pina Cirebon. Bayangkan kalau penegakan hukum semena-mena, penegakan hukum serta-merta, lalu kemana lagi kita rakyat Indonesia untuk menyampaikan suara, pandangan, dan di mana lagi kita rakyat Indonesia untuk berteduh jika penegakan hukum seperti ini. Ayo rakyat, satukan suara, satukan hati nurani, kita lawan penegakan hukum yang bermental penjajah di Republik Indonesia, yang negara ini sudah menjadi negara yang merdeka secara total dan utuh. Seperti itu. Silakan. Oke, sip. Bang Alex, langsung aja. Oke, bahwa terima kasih ya. Jangan dibagi-bagi siapa. Nggak kerja. Saya berharap netizen masyarakat kita dengan banyaknya koma, dengan media yang sangat banyak, kita bisa saling berkomunikasi untuk menetapkan langkah-langkah apa yang masyarakat secara umum harus lakukan. Tapi satu kata dari saya adalah tetap melakukan aksi-aksi damai. Lalu yang kedua adalah, yuk kita sama-sama merasakan kecemasan, kekhawatiran, keberanian yang disatukan dalam satu wujud nyata, yaitu pergerakan bersama. 100.000 masyarakat Cirebon, satu orang membawa lilin. Saya ada di depan kalian. Terima kasih. Gaskan. Gaskan. Oke, Abang Subang Lutfi, silakan. Untuk melawan kezaliman terhadap rakyat, maka rakyat harus bergerak serentak, bersatu padu, bergandengan tangan, saling menguatkan. Karena apa? Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka. Amin, 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 amin. Jadi intinya di sini keluarga 7 terpidana itu sangat mendukung sekali tim Gaskan untuk terus menyuarakan ini, menyuarakan kasus Pina Cirebon. Jadi harapan dari keluarga 7 terpidana memang sangat berharap sekali kalau baik tim Gaskan, masyarakat semua itu terus mensupport, mendukung, terus menyuarakan agar kasus ini tidak tenggelam dan juga 7 terpidana bisa mendapat keadilan ya guys. Oke guys, itu aja tayangan kali ini. Next kita akan lanjut lagi di kabar-kabar terkini dari kasus 7 terpidana kasus Pina ini ya guys ya. Terima kasih sudah menonton.